Halo semuanya, selamat datang di channel Andika Nugraha. Jadi gua kali ini mau bikin konten cerita horor. Di sini di sebelah gua udah ada teman gua. Kebetulan dia adalah teman SMA gua. Namanya siapa? Ya, nama gue Reja. Ya, namanya Reja. Dan jadi di video kali ini gua mau bikin konten judulnya Percaya Gak. Jadi kenapa gua kasih nama Percaya Gak? Jadi dalam cerita horor itu yang menurut gua ada sebagian orang yang percaya dengan hal-hal katakanlah mistis, dan ada juga sebagian orang yang tidak percaya gitu. Nah, jadi kali ini yang mau nonton video gua silakan, kalau mau percaya dengan cerita-ceritanya dari si Reja ini silakan, kalau enggak pun ya udah nggak masalah gitu. Nah, jadi gini aja. Oke deh. Gue sambil ngerokok gak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Udah santai. Jadi gini aja. Permasalahan tentang apa ya, dunia mistis lah. Sebenarnya lu percaya nggak sih dengan hal-hal mistis ini? Gue percaya kalau hal-hal itu ada Mm-mm. di sekitar kita. Sebatas Percaya. itu aja sih. Sebatas itu aja percaya. Sebatas itu aja. Dengan keberadaan mereka gimana tuh kalau menurut lu? Gue gak pernah masalah ya. Nggak bermasalah. Karena Karena selama ini nggak ada gangguan. kalau dibilang gak ada gangguan ya, gue ngerasain gangguan. Cuma menurut gue gini, bukan kehendak gue untuk mengatur mereka pantas ada atau gak ada. Dan gue lahir di zaman yang emang hal-hal seperti itu udah ada dari zaman dahulu. Jadi ya gue ya udah harus menikmati dan ibarat kata menerima ya, emang ada hal seperti itu sebenarnya di sekitar kita. Tapi gini, kan lu bilang percaya. Memang pertama kali lu tahu adanya dunia lain itu dari kapan sih? Pertama kali apa ya? Entah ngeliat, entah lu mungkin merasakan, kapan tuh? Gue kalau pertama kali tahu itu gue ketika SD. Mm-mm. Karena jujur bokap gue juga pernah lah menggunakan hal-hal mistis kayak gitu. Menggunakan nih maksudnya gimana nih? Iya, titipan aja sih. Ketika dia mau rantau, ya titipan dari keluarga itu emang ada. Maksudnya sejenis kodam gitu? Apa gimana? Jimat kali ya? Jimat. Jadi intinya mungkin gue nggak ngerti jimat itu sebenarnya definisi bahasa Indonesianya apa. Cuma mungkin di otak gue ya lebih ke jimat sih. lebih ke jimat. Lebih ke jimat. Berarti lu bokap lu ya dulu ya. Bokap lu dulu sempat menggunakan jimat, tapi itu titipan gitu maksudnya. Iya, buat jagain bokap gue. Titipannya dari siapa nih? Dari orang tuanya? Berarti dari kakek lu? Apa titipan dari mana? Salah satu keturunan kerajaan di Kalimantan. Waduh, berat banget. Dari Kalimantan? Iya, Dayak. Enggak, itu maksudnya bokap lu tuh dapetnya dari mana gitu? Iya, dikasih Sama sama salah satu keturunan langsung dari Keraton Sambas. keturunan ini orang? Iya, orang. Jadi misalkan lu bokap lu misalkan, terus gua orangnya, terus saya titipkan ini. Iya, dikasih Kayak aja. gitu? Iya. Berupa Gue lupa nama keratonnya apa, atau gue lupa sih. Tadi gue bilang Sambas ya, gue juga kurang tahu. Sorry, koreksi aja kalau gue salah. Tapi yang seingat gue, yang emang bokap gue pernah bilang sih itu. Karena doi kan tinggal di Ponti. Pontianak. Iya, di Ponti, banyak orang Dayak. Nah, emang dia punya sahabat. Oh, itu berarti dari sahabatnya gitu. Orang tua sahabatnya. Oh, waduh, panjang juga. Orang Iya. tua sahabatnya. Iya, karena emang sayang lah sama bokap gue. Karena bokap gue mau ngerantau dari Ponti. Oh, oke. Bokap gue ngerantau dari Ponti, cabut dari Ponti. Karena emang deket ya udah dikasih aja sih. Itu dikasihnya tuh berupa apa tuh? Maksudnya berupa dalam bentuk Kain. alatnya. Kain. Oh, udah berarti bisa dikatakan itu jimat ya. Oke. Emang keluarga asli mana? Bokap gue orang Batak. Bokap Batak, cuma waktu itu di Pontianak. Iya, karena opung gue itu waktu dulu dia jadi pengusaha
kayu di Kalimantan, terutama di Ponti. Jadi emang semua keluarga bokap gua emang lahirnya di Ponti. Oh gitu. Terus merantau baru dapat itulah. Sampai sekarang ada gitu. Udah nggak ada. Dari kapan tuh nggak adanya? Itu waktu gue SD pertama kali gue tahu itu karena bokap gue ngelepas hal itu. Oh jadi lo bisa merasakan hal-hal mistis katakanlah ketika bokap lo sudah tidak ada kayak apa? Kalau jimat itu. Kalau merasakan bukan di saat itu, tapi kalau gue tahu hal itu ada, itu di saat itu. Gue secara pribadi nggak pernah ngerasain itu, tapi gue tahu ada serangan dari benda itu ketika dia dilepas. Serangan gimana maksudnya? Ke adik gue langsung sakit Tapi kan gitu. Maksudnya secara logika kan itu ilmu cocokologi nggak sih? Maksudnya kalau orang sakit kan dia udah sakit. Maksudnya kena bakteri, virus atau apa kayak masuk angin gitu. Kenapa lu bisa mengatakan itu berbau-bau cocokologi itu? Karena terbuka banget ya sih kalau gue cerita di sini, nggak apa-apa ya? Ya selama Maksudnya, menurut lo nggak privasi ya nggak masalah gitu. Kalau menurut lo privasi, kalau menurut lo aja privasi sih ya sedikit. Cuma gini, gue jelasin kenapa gue bilang itu. Karena emang udah dibawa ke dokter pun gak sembuh, dan emang ada orang lain yang juga bisa ngelihat bahwa ini bukan sakit yang biasa gitu. Jadi emang sebabnya karena hal itu. Gue sih gini ya, kalau gue pribadi gue juga sempat dengar aja dari entah teman gue ada, terus dari saudara pun ada. Jadi tuh ada kalau misalkan orang misalkan sakit nih ya dan dibawa ke dokter, ke bawah apa istilahnya ustadz gitu-gitu, pengobatan alternatif lah katakanlah, nggak sembuh-sembuh. Nah itu biasanya mengarah-ngarah ke masalah mistis itu. Iya. Gue nggak tahu ya ini bener atau enggak, cuma kadang ceritanya masuk akal. Tapi kalau disangkut pautkan dengan hal-hal misteri itu kayaknya menurut gue tuh aneh loh. Kalau menurut gue ya, maksud gue ya kan kita kan belajar ilmu sains ya, ada logika gitu. Gila, Kenapa kadang-kadang kenapa harus disangkut pautkan dengan mistis gitu loh? Simpelnya gini ya, menurut gue logika gue nggak nyampe sih. Dalam hal? Emang nggak bakal nyampe untuk ngomongin hal kayak gitu. Nggak ada logika manusia yang nyampe untuk bilang bahwa barang atau benda atau makhluk itu ada, nggak akan bisa. Jadi kalau lu mau pakai akal naluri intelijensi lu yang lu punya dari lahir sampai lu gede sekolah, nggak akan pernah nyambung untuk ngebahas ini sebenarnya ada apa enggak sih. Terus gitu, tapi ada menurut gua. Gua sekolah emang nggak pernah ngebahas hal kayak gini. Kalau ngomongin sains kayak tadi lu bilang, iya nggak nyambung. Orang sakit pasti ada sebabnya dong. Iya nggak sih? Iya. Lu pilek ya berarti ibarat kata lu batuk habis minum es nih. Sederhananya kayak gitu. Kebanyakan minum es nih bocah, kasih obat batuk. Tapi kan ada hal-hal lain yang disebabkan di luar dari logika kita. Dan itu gue percaya itu ada. Dan menurut lu itu ada gitu. Menurut gue itu ada. Karena mungkin sebagian orang juga ya nggak percaya lah gitu. Bahkan mungkin orang ada pun yang nggak percaya dengan katakanlah santet lah gitu, yang cukup terkenal lah gitu. Santet pun nggak percaya gitu. Nah balik lagi, lu pertama kali merasakan atau melihat itu apa gitu? Atau mungkin katakanlah pertama kali lu berhubungan dengan dunia mistis ya, entah itu merasakan atau melihat nih pertama kali lu ini tuh. Gua tahu pertama kali ngerasain itu ya biasa ya kayak orang-orang aja. Jadi pertama kali lu ada interaksi itu merasakan. Jadi kayak ngerasain entah itu suara. Biasanya atau... sih kayak lo semua juga pasti ngerasain kan, kayak lo pasti belum merinding lah. Iya masih kayak tegang, lu ngerasa lu makin takut ya. Kayak gitu-gitu aja. Tegang? Enggak kan harus diperjelas maksudnya perasaan lu. Oh, perasaan. Kayak lu ngerasain takut tapi sebenarnya lu juga nggak tahu lu harus takut karena apa sih. Sebenarnya gue takut karena apa sih? Tapi kalau katakanlah misalkan merinding nih, bukan itu ada sainsnya? Iya nggak sih? Tapi gue yakin viewers lu tahu maksud gue. Kayak
merinding yang disebabin karena merinding banyak kan sebabnya. Iya. Setan kata orang, Hmm. nahan berak kata orang. Oh iya bener Bener sih. nggak? Berak Iya berak sih. juga Lo termasuk pernah nggak sih merinding. nahan berak tapi merinding? Iya, gue pernah ngerasain. Pernah kan? Apalagi Semua kalau pernah. misalkan lu perjalanan misalkan dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur itu di Iya. jauh sakit perut. Oh itu Betul. merinding setengah parah. Pasti lu merinding kan? Merinding anjing, gue Tapi- pernah ngerasain. Feel-nya beda Feel berak. Apalagi kalau udah berak di lampu merah tuh. itu kan. Nah, iya. Tapi beda. Artinya gue juga bingung sih ngejelasinnya gimana. Tapi gue atau kalian pasti tahu dan paham bedanya di mana gitu. Iya gak sih? Jadi Tapi merinding sih emang. Gue pertama kali yang gue rasain tuh ketika pas ngapain deh itu pertama kali? pramuka sih, kayak pramukaan gitu sama. Pramukaan apa pramuka nih? Apa tuh? Waduh anjing jatuh. Jatuh. Jadi tadi kameranya jatuh. Udah gitu aja. Jadi ya lanjut. Ya, Sampai kita juga nggak tahu sih kenapa Iya. kameranya jatuh di situasi yang kameranya jatuh. Jadi kita ulang lagi. Tadi lanjut ke sampai mana tadi? Lu pertama kali ngeliat waktu lu pramuka. Iya. Iya. Pramuka seingat gue ya. Ya paling gitu doang sih. Nggak, Sama maksudnya lu merasakan apa? Maksudnya ya merinding aja sih. Tapi gue kalau pertama kali ngeliat itu justru pas gue lagi jalan yang biasa aja. jalan Kayak jalan-jalan malam aja. apa tuh? Kayak gue ngeliat sosok cewek aja sih. Apa kok maksudnya cewek tuh orang, maksudnya bentuk orang apa Orang. dia katakan yang normal kuntilanak gitu, bukan yang normal, maksudnya yang famous lah. Ya gue gak ngerti sih definisinya apa. Tapi gue pernah ngeliat cewek aja gitu. Ya biasalah cewek aja gitu udah. Kayak Dan itu lu yakin? menurut gue nggak logis aja ada malam-malam cewek di dekat pohon gitu kayak gabut kan, nggak mungkin ya. ya, Gue meyakini aja kalau hal itu adalah gaib sih gitu sih. iya udah gak usah bawa merinding dong ini, soalnya kita syuting di sebelah kanan kiri kita kebon sih ya. Terus Lo tau gak sih gue, tapi sebenarnya ya Hmm. gue pengen cerita. Gue pernah iseng sih sebenarnya. Ini gue nggak ngerti sih kenapa gue kayak gitu ya, gabut banget sih. Bakar rokok dulu. Jadi kayak malam-malam gue pergi ke Jambore Cibubur. Iya, Jambore Cibubur. Ngapain anjir? Maksudnya itu di situ ada acara apa gimana? Ada. Terus? Gue sama teman-teman gue habis main futsal. Gue bingung sih jelasin tempatnya di mana. Ini waktu gue SMP kelas 1 apa SMP kelas 3 gitu. Gue naik motor lah. Naik motor. Terus? Sampai gue di suatu tikungan. Nggak, sorry, ini udah di dalam Jambore apa? Udah di dalam. Udah di dalam Jambore. Pintu masuk nih. Jalan belakang tuh. Oh iya, yang biasa orang Sempit. Iya, biasanya Yang itu muncul. orang-orang mau mesum tuh. Iya, tapi gue gak mau mesum di situ. Iya, Cuma iya. gue pergi kali ada 10 orang lebih naik motor. Mau tawuran lu? Gak tau, gue juga bingung kayak nyari refreshing aja gitu Iya, kan ya. udah oke. Kenapa harus refreshing tuh Jambore gitu? Iya, Ya lanjut gue juga terus. bingung sih. Itu udah kayak jam 9 jam 10 malam. Terus tiba-tiba gue kayak mau nikung gitu, mau belok. Ada temen gue angkat telepon. Iya, kalau dalam keadaan sepi gelap gitu kan pasti tungguin dong. Iya. Terus tiba-tiba ada satu bapak-bapak pegang tongkat, udah tua. Gue bener-bener dia nanya nih. Nanya ke si yang nelpon. Enggak, nanya ke kita semua. Oh iya. Kalian mau ngapain malam-malam gini? Enggak sih, Pak. Jam berapa tuh? 10 lah. 10, oke. 10 Terus? mau jam 11 gitu. Itu gue habis main futsal malam sih. Iya. Habis main futsal malam. Terus kalian mau ngapain malam-malam kayak gini di sini gitu? Mau ngapain kalian gitu? Kita mau numpang lewat aja, Pak. Terus kayak dia ngasih tahu kayak ya udah kalau bisa pulang aja langsung. Nah, gua pribadi sebenarnya kayak kok ada bapak-bapak malam-malam di sini? Apa emang ini penjaga kali ya? Gue juga nggak pernah masuk Jambore malam-malam kayak gitu. Terus kayak mungkin ada temen gue yang ngeh kali ya. Ngeh aja gitu. Udah cabut keluar tuh dari Jambore. Kita nggak langsung cabut pulang, stop dulu tuh depan McD.
Iya. Pokoknya stop depan McD. Itu juga nggak masuk McD. Cuma mau ngomongin tadi siapa ya? Adalah teman gue yang itu bapak kalau jalan nggak gerak bahunya. Tapi gue perhatiin. Emang kalau gue jalan harus gerak bahunya atau badan gue harus gerak ya? Bentar, nggak gerak baunya. Bahu. Okay. Baunya nggak gerak, badannya nggak gerak, tapi dia maju. Terus? Gue juga nggak merhatiin kakinya sih, gue bilang. Tapi mungkin ada yang ngeh kali ya. Ini suara apa sih? Kata gue. Cewek nggak? Enggak kan. Iya, lanjut. Oh, kucing. Anjir, panik bangsat. Lanjut. Bangsat. Iya, baunya nggak gerak. Bahunya nggak gerak, badannya kayak nggak gerak gitu ya. Jadi palanya doang gitu ya, gerak apa gimana maksudnya? Enggak, kayak kaku gitu. Ya namanya gue juga nggak ngeh kan ya. Cuma gue pikir-pikir, iya juga ya. Saya ngapain bapak-bapak ada di situ? Gue nggak tahu sih itu beneran mistis apa enggak. Iya. Akhirnya gue, ya udahlah ya. Mungkin emang penjaga kali. Emang kalau mau dicurigai juga. Ya udah mungkin penjaga kali ya. Gue mikir gitu aja. Iya. 1 minggu kemudian gue latihan lagi sama tim gue. Gue dapat cerita dari salah satu teman gue yang juga ikut malam itu. Dia cerita gini, gue habis nanya sama orang tua gue kejadian malam itu. Ceritanya kata orang tua gue dulu bapak itu emang jaga di situ. Oh, si Jambore itu. Iya. Pernah tinggal di situ atau jaga di situ. Nah kalau ini gue nggak tahu ya ini benar apa enggak, ini kayak mitos gitu ya. Ini kayak mitos ya. Terus ya udah berarti emang bapak-bapak dulu jaga di situ, gue bilang. Iya. Teman-teman gue juga kayak ngerasa oh ya udahlah bapak temen gue belum selesai cerita ternyata. Cuma masalahnya bapak-bapak itu udah meninggal 4-5 tahun yang lalu pada saat itu. Iya. Paham. Di situ gue ngeri banget. Tapi lu di Jambore itu hanya tahu dari si kakek-kakek itu doang. Maksudnya udah cuma tahu itu doang, nggak ada untuk di Jambore nih. Lu tau gak sih di pendopo gitu? Banyak coy. Iya, setiap kali gue ngeliatin pendopo, gue nggak tahu diri gue nggak tahu itu emang ada di sana. Gue selalu dengerin gamelan. Gue cuma dengerin ya, gue nggak ngeliat. Tapi gue dengerin. Tapi maksudnya gini loh, kalau Jambore kan dia memang katakanlah apa ya, bukan hutan sih, kebun lah. Ini kebun juga bukan ya. Intinya ya kayak hutan, cuma tuh pohonnya tuh jarang-jarang buat yang nggak tahu Jambore Cibubur ya. Mungkin yang udah tahu Jambore Cibubur, kalian pernah nggak sih rasain? Iya. Katakanlah misalnya ketemu sama yang kakek itu ya. Bukannya acara apa sih yang apa? Dulu pernah acara TV bukan TV sih jatuhnya, pernah mendatangi salah satu toilet di Jambore yang serem. Seingat gue ya, gue udah lupa banget sih. Kayaknya nggak jauh dari tempat gue itu sih. Jadi nggak gini, toilet ada satu toilet, jadi toilet itu ada sekitar 5-7 pintu. Jadi gue kan dulu kan ikut silat, zaman gue SMA sampai kuliah lah. Nah di situ ada deretan toilet, belakangnya itu rawa. Iya. Rawa terus sampingnya itu ini pemancingan. Di situ gue nggak ngasih. Banyak kamar mandi, cuma kalau gue di bagian situ dan gue jujur ya kayak merasakan sesuatu lah di situ intinya. Iya. Justru bukan di rawanya atau di tempat pemancingan atau di sono, nah sebelah sono kan hutan tuh. Kalau buat yang tahu Jambore Cibubur ya. Tapi di kamar mandinya tuh kayak itu berasa banget. Padahal tuh nggak malam, itu tuh siang doang. Siang coba kayak ada aja gitu di situ. Gue nggak tahu kenapa sih kalau gitu. Iya gitu lah. Jambore mungkin beberapa orang ya buat yang tahu Jambore Cibubur, mungkin kalian bisa terus di komentar. Kali aja mungkin ada yang sama. Buperta. Iya Buperta ya. Jambore Buperta lah ya. Gitu. Itulah ya, gue kurang tahu juga lah. Gitu. Oke. Terus selama ini itu first time tuh. First time. Iya, yang menurut gue. Yang menurut lu yang nggak bisa gue cuekin ya. Iya. Kan tadi gue cerita yang pertama cewek, kayak gue tuh masih mikir, ya udahlah, gue cuekin aja. Kayak nggak ngerasa. Iya, karena tadi gue bilang gue udah tahu hal kayak gitu ada di dunia. Jadi gue cuek. Kayak ngelihat pertama kali gue ngeliat itu, oh ya udahlah,
Tapi gini loh. Tapi yang kedua ini gue nggak bisa cuek. Tapi gini loh. Karena real banget. Oke, tapi gini maksud gue adalah emang iya ya makhluk seperti itu bisa berkomunikasi gitu. Maksud gue itu kan lo ngobrol kan jatuhnya. Iya gak sih? Gue bingung sih jawab pertanyaan lo. Ha-ha. Karena kalau gue berpikir pakai logika gue, frekuensinya di mana? Ya itu gue nggak tahu. Nah itu makanya gue Gini, mungkin frekuensi kita sama dia tuh di mana yang Iya. bisa ketemu, bisa ngobrol bareng gitu. gue mau ngomong seperti ini, gue bukan ahli dan gue juga nggak tahu siapa ahlinya ya, karena gue nggak tahu lah masalah mistis. Cuma gini, mungkin buat yang belum percaya, mungkin mereka belum merasakan kali ya. Kalau menurut gue nih, kalau gue Bisa pribadi jadi sih. sebenarnya gue nggak percaya ya, tapi gue pernah merasakan dan komunikasi. Ya memang awalnya nggak percaya sih, maksud gue tuh, tapi ketika kejadian itu ya jadi percaya gitu. Mungkin buat orang-orang yang nyampe sekarang nggak percaya ya karena ya mungkin belum merasakan kali ya. Tapi nggak harus percaya juga sih sebenarnya, yaitu pendapat orang-orang sih kalau menurut gue gitu. Nah gini deh, Merinding gue. berarti lu pernah melihat ya, Pernah. mendengar segala macam. Pernah. Kalau ini yang lu lihat, jangan yang lihat tuh deh, kejadian paling serem tuh apa menurut lu nih dari pengalaman lu? Paling serem. Nah, Sebenarnya ada sih. Cuma jatuhnya privasi gue sih sebenarnya. Cuma gue bisa bilang gini, gue ngeliat arwah salah satu keluarga gue. Udah itu doang sih yang paling serem. keluarga maksudnya siapa nih, kakak lu atau siapa? Enggak Gua nggak tahu. bagian keluarga gue lah, dari keluarga. Maksudnya keluarga besar lah ya. Iya, keluarga besar. Pernah melihat itu. Iya. Di Kalau hotel. di hotel lu Iya. pribadi lagi melihat itu. Iya, di hotel. Jadi gue Melihat atau memimpikan atau apa nih? Melihat. bener-bener. Jadi gini, gue lagi nginep di hotel. Nah, Salah satu kerabat keluarga gue ini meninggal. mm-mm. Dia nggak di Jakarta. Ya. Lu masih ingat gak sih waktu gue SMA, gue pernah cabut ke Kupang? Gue lupa. Gue cabut ke Kupang, salah satu kerabat gue meninggal. Nah, Ya gue nggak enak sih nyebutinnya siapa ya. Takutnya ada bagian dari keluarga gue yang mungkin nonton, yang gak enak lah gue gitu. Cuma emang gue pada suatu malam emang ada konflik sih di malam itu di keluarga gue. Ya gitulah. Terus gue keluar dong dari kamar. Menurut gue ini bukan urusan gue lah. Gue keluar aja. Itu malam-malam, itu hotelnya di pinggir daerah Kupang. di Kupang, Oh, udah kayak daerah Nusa Kupang. Tenggara Timur, Iya. deket banget pantai. Gue jalan tuh sepanjang lorong, Hotel tuh. iya lorong hotel. Mondar mandir gue gabut. SMA tuh gue, namanya waktu SMA kan belum aktif banget ya main HP. Jadi gue gabut. Ya aja. zaman kita ya, Iya, di zaman kita ya. Kayak gue gabut aja gitu, gue mondar mandir. Pas suatu kali gue mondar mandir, dan gue balik badan untuk ke arah yang sebaliknya. Disitulah dia muncul. Situ muncul. Ngapain? Berdiri doang kan? Iya, berdiri. Gak ngomong tapi. Gak ngomong. Dan tiba-tiba hilang gitu aja. Enggak. Tapi maksud gue gini, Enggak kenapa? hilang. Maksud gue gini. Tapi kenapa itu menjadikan yang paling serem? Kalau tadi kan gue nanya yang paling serem nih. Karena lu sudah kenal sebelumnya. Apa gimana nih maksudnya? Enggak, maksud gue, Enggak, sorry ya, maksud gue kan lu serem gak sih ngeliat penampakan yang berdarah-darah? iya. Merinding gue ceritain. Tapi maksud gue, Itu yang buat gue serem. Maksud gue, oh berarti gue cuek. Maksud gue gini, tadi gue bilang gue cuek. Maksudnya ya udahlah gitu. Gue nggak bisa ngatur hidup mereka gitu. Mereka bisa dimanapun mereka mau, dan gue juga bisa dimanapun gue mau. Iya. Tapi yang buat gue serem adalah satu, yaitu keluarga gue. Kayak
gue tahu dia gitu. Kalau gue nggak tahu kan sama aja sih kayak gue nggak tahu lu siapa sih, gue cuek aja dong. Tapi sorry kalau gue potong. Berarti lu nggak cerita ke keluarga lu atau? Gue cerita. Oh, lu cerita dan gue cerita. Responnya? Gue cerita itu setelah gue pulang dari Kupang. Iya enggak, intinya reaksinya mereka gimana? Kan maksud gue kaget. Itu kan apa saudara lah berarti ya. Kaget. Dan mereka percaya nggak dengan cerita lo itu? Percaya. Karena itu ada hubungannya ternyata. Hubungan gimana maksudnya? Sama beberapa kejadian sebelumnya dan beberapa kejadian setelah. Sorry gue potong. Kenapa penampakan itu berdarah-darah? Maksud gue karena meninggal. Sorry ya, kecelakaan apa gimana maksudnya? Meninggal itu karena apa? Sakit? Tahu. Makanya gue bilang itu kayak pertanda. Oh ternyata. Paham gak sih? Gue merinding banget loh. Energi gede banget loh. Enggak, jadi nih maksudnya kayak gini nih. Sorry. Kayak orang-orang tuh nggak tahu kenapa. Enggak, sorry gini. Pasti semua orang pasti bingung nih kalau nonton ini. Enggak, gue masih bingung. Ketika lu melihat dia itu, dia udah meninggal apa belum? Udah. Lah, tapi lu nggak tahu dia kenapa mati? Enggak. Termasuk keluarganya? Sumpah. Termasuk keluarga gua. Jadi pas dia ketemunya itu, enggak, sorry. Gue agak penasaran nih. Maksud gue dia ini matinya ini. Lu mau cut beberapa bagian nggak? Yang mana? Bisa nge-cut beberapa bagian? Iya, bisa. Jadi gue ceritain ya. Nggak usah. Udah anggapnya nggak usah. Soalnya gue bingung ceritanya gimana. Nggak, gue jadi intinya pertanyaan gue adalah ini orang udah meninggal. Terus gue melihat. Iya. Nah, keluarga intinya nggak ada yang tahu nih. Gak ada yang tahu, tapi curiga. Ini matinya kenapa? Mati lagi. Meninggalnya kenapa? Ya kalau di gue sebenarnya, sorry ya, bukan sota ya, tapi menurut gue dalam Islam itu mati itu yang sebenarnya kata yang terbaik gitu. Meninggal itu kalimat Indonesianya. Sekelas info aja, mungkin bisa searching aja lah ya. Kalau nggak percaya ya udahlah gitu. Lanjut. Jadi intinya mereka ini mereka ini udah tahu belum tahu meninggalnya kenapa. Tapi ditemukannya pada saat meninggal biru-biru sih. Di kamarnya apa gimana? Gue jujur ya, singkat cerita aja. Keluarga gue nggak tahu. Iya, gue nyampe sono pun cuma lihat mayatnya doang. Oh, jadi intinya memang tidak tahu tuh. Emang nggak tahu. Oke. Jadi kayak gue tuh yang kayak ditunjukin. Gue kondisinya lagi kayak gini loh. Tapi menurut dia ya, itu yang gue tangkap di otak gue kayak dia lagi nunjukin sebenarnya separah ini loh kondisi gue. Tapi itu pas ditongol itu selang berapa lama pas dia meninggal? Berapa ya? Ada masih sebulan? Kalau Kristiani kan nggak harus sehari kan buat nguburin kan? Gue itu kalau nggak salah di Kupang hari ke dia meninggal itu gue besoknya baru ke Kupang, dikuburnya itu besoknya lagi. Jadi 2 hari setelah meninggal, besok malamnya lagi gue berarti 3 hari setelah dia meninggal. 3 hari setelah dia meninggal. Tuh, 3 hari setelah dia meninggal. Tapi dari keluarga lu yang lain tidak melihat apapun. Maksud gue nggak ada. Kan maksud gue secara mistis ya? Ya gue nggak bisa katakan itu secara mistis ya, karena kan lu yang merasakan. Kalau itu gue kurang tahu sih. Nggak tahu ya, berarti memang di situ lu doang yang lihat berarti. Sisanya nggak. Gue melihat secara nyata sih di mata gue ya, bagi gue itu nyata banget. Dan lu kaget banget. Syok sih. Di antara makhluk-makhluk yang pernah lu temuin itu yang paling serem. Iya. Bahkan saudara lu. Iya. Oke. Gue cuek sih sama yang lain. Lu cuek sama yang lain. Serem, maksud gue serem. Gue nggak bilang nggak serem sih, iya. Serem. Cuma yang benar-benar buat gue kayak ya udah itu kayak itu yang paling gue takuti sih. Tapi yang paling gue nggak suka aja untuk lihat. Tapi kalau gue pribadi ya, ini jadi gini, gue ada cerita. Jadi ini teman kuliah gue. Jadi minum. Jadi teman itu kan gelas gue. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Jadi ini teman kuliah gue sempet sama kayak lu ceritanya. Jadi tuh teman gue ini meninggal. Dia kecelakaan dari motor.
penyebabnya masih gue sampai sekarang nggak tahu sih. Pokoknya itu udah diusut sama polisi lah intinya, di daerah Jalan Raya Bogor, karena memang banyak Ingat. ini ya. Tadi nggak usah ngomong gitu. Nah jadi intinya selang mungkin beberapa minggu ya, gue juga agak lupa ya, pas zaman gue kuliah itu gue pertama dimimpiin dulu. Pertama dimimpiin, setelah gue bangun ya gue pikir halusinasi dong. Dan gue ternyata diliatin. Nah gue diliatin tuh. Nah tapi sampai saat itu gue nggak cerita ke siapa-siapa. Gue ke teman gue nih, teman gue orang Magetan, ngekos di Depok. Jadi tuh kosannya tuh suka gue sering nongkrong di situ lah. Nah gue nongkrong terus dia bilang, Dik lu mau ngelayat mau nyekar ke makamnya si, ya gue sebutnya teman gue aja lah ya, mau ngelayat ke sini nggak gitu. Ayo aja sih gue, tapi gue nggak hafal jalan. Nah emang gue nggak tahu karena daerah Cibino kan, gue nggak pernah main ke sono, jarang main ke sono. Nah terus kok tumben nih anak mak ngajak main. Dia bilang juga temen oh si ini dia juga ngajak, soalnya si ini ngajak ke sono juga, kata si temen gue ini. Ya kan? Nah ya udah ayo aja ke sono. Baru gue tanya tuh, tumben lu mau ngajak ke sono? Terus dia ngomong, gua sama si teman gue satunya lagi, termasuk teman dia, ternyata itu dimimpiin sama si teman gue yang meninggal. Terus gue bilang, wah seriusan lo? Gue manggilnya Ucok kan, wah seriusan Ucok? Iya seriusan, gue dimimpiin. Dan ternyata gue nanya, itu kapan kejadiannya? Ternyata kejadiannya itu setelah gue didatengin. Jadi tuh gue kalau nggak salah nih bertiga nih, gue lupa kalau yang lain. Gue benci banget sih kalau yang datang gitu. Jadi kejadian tuh awal gue, yang kedua temen gue yang satunya dulu nih, namanya si Dono. Dono gue apa siapa gue lupa lah ya, sorry koreksi Cok. Nah, terus baru lah si Cok ini kalau nggak salah nih. Pokoknya kita bertiga ini berurutan. Nah mungkin kalau di Islam lah ya, gue juga nggak tahu sih, maksud gue kalau dari beberapa temen gue bilang kalau di Islam kalau lu digituin ya intinya dia minta didatangin, minta didoain sih, gitu aja gitu. Gue ngambil positifnya aja, tapi sampai sekarang gue nggak sempet ke situ. Sorry buat almarhum nih ya, karena kita nggak ada yang tahu jalan itu sih sebenarnya gitu. Kita segan juga mau nanya keluarga ya, semoga teman gue tenang di sana lah ya, gitu sih. Oke, balik lagi. Ya, itu tadi yang paling serem ya. Ada nggak sih kejadian lucu yang menurut lo ini horor tapi jadi lucu gitu? Maksud gue, contoh misalkan lo ke satu tempat, lo ketemu orang yang menyerupai ini gitu. Kalau lucu. Jadi lucu gitu maksudnya? Ada. Sebenarnya serem. Sebenarnya serem sih, cuma ya mungkin jadi bahan lucu-lucuan aja kali. Gue tuh waktu itu pernah acara kampus sih, ke Gunung Puntang. Oh ya, ini jelasin dulu, lu kuliah di mana? Lu kuliah di daerah Cilegon. Ya daerah Cilegon. Gue salah satu kampus lah di sana. Terus ada acara kemahasiswaan ke Gunung Puntang. Itu gunung. Oke, gunung. Gua kan masuk itu Gunung Puntang itu pernah masuk. Kalau nggak salah, yeah. Konten YouTube-nya Catatan Lisa itu sih. Jurnalisa. Catatan si boy kali hari. Jurnalisa. Itu iya. Kalau lu, dia pernah ke sono. Iya, kalau gua nggak salah ya, takutnya gua salah. Iya. Nah, jadi Gunung Puntang yang tempat gua nge-camp ini, tempat yang buat kegiatan, itu tuh ada bangunan-bangunan tua tuh. Bekas Belanda, sama ada kolam cinta. Lu tuh bisa searching di YouTube, di Google tentang misteri kolam cinta itu. Karena kolam itu dibuat dari zaman Belanda dan ujung hatinya itu kalau ditarik garis lurus di peta itu langsung menuju ke Belanda. Oh iya? Iya, katanya ya. Oh katanya. Tapi kayaknya sih gue percaya sih orang-orang zaman dulu bisa buat kayak gitu kan, pintar-pintar juga. Nah, suatu malam, jurit malam kayak gitu-gitulah. Gue sama temen gue
itu ke bawah center. Ya. Itu hutan tuh posisinya. Iya, hutan oke. gitu. Kayak udah dibuka jalur jurit malam gitu lah. Berarti udah ada tempatnya Udah, untuk udah. oke. Cuman kayak dari pos satu ke pos lain itu kayak apa ya? Kayak serem sih. Akhirnya gue sempet stay di pos di suatu pos. Tapi gue sama dia ini harus lanjut jalan lagi. Center kita dipinjam sama orang lain. Berapa orang lu posisinya ya? Gue berdua tuh. Oke. Sama temen gue. Terus gue kayak bawa center korek gitu di. Oh iya tahu. Center korek. Yang ujungnya itu ya. Iya. Center korek. Terus? Jalan gak kita ler kata dia. Jalan aja lah. Udahlah daripada stay di sini. Jalan tuh gue. Wah pas gue jalan tuh ya. Kerudak. Apa tuh? Ada yang kayak suara tentara anjir. Oh. Rame banget di belakang gue sama belakang dia. Gue sampai pegangan tangan kayak gini. Gue usah dicontohin. Iya, sampai pegangan tangan. Gue lagi ini nih. Sampai pegangan tangan. Lah, kita tengok kali ya di belakang itu siapa. Udah nggak usah lihat, lanjut aja kata dia. Cuek. Gue orang penasaran di. Iya. Siapa sih di belakang gue? Soalnya gue tau lah siapa yang ikut acara itu yang nggak ada kok yang pakai sepatu berat kayak tentara. PDL. Iya PDL kan kayak tentara gitu. Aduh kata gue ya udah cuek keruduk. Nah sore itu hilang pas gue ketemu teman gue. Ketemu temen lu lagi maksudnya. Iya ketemu teman gue. Nah sampai akhirnya gue di campgroundnya itu aman. Akhirnya ada suatu waktu di malam yang sama gue terpaksa jalan sendirian. Itu rutenya gimana kalau gue jelasin ya? Setelah gue ngelewatin jalan itu masih ada. Setelah gue lewatin jalan tadi ada yang tentara ngikutin, seolah-olah tentara ngikutin itu masih ada sekitar, gue harus nyampe satu pos lagi, baru gue nyampe ke campground. Terus? Nah, gue tadi udah nyampe ke campground tuh berdua sama dia. Iya. Jadi kayak muter balik lagi ke campground, dari campground balik lagi ke campground. Muter kan? Terus? Nah, gue dari campground mau muter ke arah sebaliknya yang gue tadi pulang. Oke. Paham kan? Paham. Gue pergi dong buat nengokin teman gue. Karena di pos terdekat. Pengen mantau aja kegiatan. Pengen mantau kegiatan. Gue gak nyangka sih. Gini, ketika orang-orang ngadain kegiatan kampus jurit malam, pasti kan buka jalur dong. Pastilah, iya gak sih? Lo mau ngadain camping aja lo buka jalur. Udah tuh gue biasa aja jalan. Gue sambil bawa minyak tanah buat ngisi-ngisi apa namanya itu? Ya lampu-lampu. Obor-obor. Iya. Obor-oboran di botol-botol keting deng. Iya. Yang taruh di bawah. Kita pernah bikin itu. Yang sini. Iya. Gue bawa minyak tanah mau gue isi biar nggak mati. Itu jalan biar terang. Pas gue balik, tadi kayaknya baru diisi dia sama temen gue. Karena di belakang gue ini, di belakang nggak jauh sekitar 5 menit, beda 5 menit. Ada temen gue emang mau ngisi obor, mau ngisi minyak di obor itu. Kok udah habis aja gitu ya. Karena gue sampai tuh di pos yang sebenarnya paling jauh kalau dari arah juritnya, tapi paling dekat karena gue ngambil arah sebaliknya kan. Gue ketemu sama temen gue, biasa aja. Nanya keadaan gimana, semuanya aman. Oh udah nih cukup nih menurut gue. Gue balik lagi dong sendiri di jalan yang sama. Jadi gue dari campground ke pos yang arah sebaliknya. Tadi jalan gue pulang pertama sama temen gue berdua. Gue balik lagi dong ke campground. Di situ jalannya nggak normal. Maksudnya? Itu semua pohon ketutup. Semua pohon ketutup? Nih gini nih. Lu kalau buka jalur di gimana ya ngomongnya? Maksudnya pohonnya nggak rapat-rapat gitu? Nih ya. Tadinya kan nggak gini nih, nggak ada jalan nih. Ini kiri, ada ini pohon semua nih. Pohon ya diri semua nih. Ya nggak sih, lu paham kan semuanya ya? Iya. Ini pohon, semuanya jalan. Ini hutan nih. Pasti kan ada orang yang ngebuka jalur kan? Panitianya atau orang-orang yang emang bagian emang buka jalur. Dibuka dong jalurnya. Ini jadilah jalan nih. Dibikin setapak lah gitu. Dibikin setapak lah kayak gitu. Ini kiri kanan kan masih pohon. Alang-alang lah, pohon. Berarti lah, intinya nggak ada jalur. kecil. Berarti dia
pas gue balik jalan ini tuh nggak ada. Tapi Gue sempet bingung gimana ya, lo pasti kan pandangan lo nggak ke bawah dong. Pertama pasti lo pandang ke depan lurus gini kepala lo, kok nggak ada. Oh ternyata pas gue liat bawah, oh ini kok jalan gue, ini jalannya. Tapi kenapa pohonnya nutup? Jadi gini pohonnya gimana sih? Itulah gini nih, ngilang gini. Gue bingung. Wah, gue kenapa ya? Tapi lu nggak mikir itu lu nyasar? Enggak, gue tahu jalan yang gue masih ngeliat obor walaupun mati. Padahal itu baru gue isi. Oh, berarti itu emang jalurnya, maksudnya? Itu gue tahu tuh jalurnya. Tapi kenapa pohonnya kayak gitu? Itu yang buat gue serem. Kayak gitu tutup aja jalannya. Jadi kayak gimana sih? Dahan-dahan di atasnya aja yang nutup. Tapi sampai menurut gue sampai segini gue lah. Jadi gue kalaupun lewat nih, masih gue harus nunduk ini merangkak. Kan gitu kan. Berarti situ masih ada obor-obor tuh. Masih. Akhirnya gue cuek nih, gue berusaha untuk cuek. Gue pinggir-pinggirin. Tiba-tiba jalannya normal lagi. Jalannya normal. Lama-lama normal tuh. Normal. Oh ternyata cuma sampai berapa meter doang. Pas di jalan yang normal di sebelah kanan itu kayak ada batu nisan, tapi gede banget. Dan gue baru ngeh di situ. Ternyata dari tadi gue bolak-balik ada nisan di situ. Anjing ngomong nisan. Itu zaman suaranya kecilin. Iya. Sedikit cuy. Ini ngomongin batu nisan tuh zaman Belanda. makin Zaman Belanda. Enggak batu. Sorry ya, gue belum pernah lihat batu nisan zaman. Gue juga nggak tahu itu batu nisan apa jujur. Terus lu bisa bilang katakan itu batu? Ya sekarang kalau di hutan tiba-tiba ada batu gede berbentuk yang niat dibentuk, dipahat segala macem. Entah dipahat kayak disempen kayak gue nggak tahu dah. Tapi rapi. Mana ada? Rapi banget deh. Tapi lu percaya itu? Gede banget, segede meja ini. Batunya? Iya. Lu tahu kan kuburan-kuburan zaman dulu gimana gedenya? Iya, gue tahu. Gue tahu jauh kuburan zaman itu gue kaget banget, ibarat kata kayak ini mejanya posisinya di sini, gue jalan dari sini, pas gue buka pohon sampai batu bata ini, ini di samping kanan gue. Yang lebih serem lagi, ada orang lagi ngerokok cerutu pakai baju putih. Dan lu ngeliat itu sendiri? Sumpah, itu bener-bener kayak gini gue. Permisi gue, langsung permisi gue di situ. Tapi nggak maksud gue yang lo ngelihat yang cerutu itu, maksudnya gue percaya penampakan itu ada karena emang itu kan kayak emang tampakannya kayak orang Belanda, tempatnya juga itu khas orang Belanda. Dan emang itu konon katanya dulu dikuasai Belanda, itu jadi pusat radio Belanda. Ya. Jadi di atas gunung itu udah jadi kota kecil. Yang gue baca ya di Google, itu kayak kota kecil yang udah cukup maju, jadi pusat radio Belanda gitu. Karena dia di atas puncak. Nah, Jepang datang, habislah semua orang Belanda di situ. Dibunuh. Oh gitu. Jadi ini dihabisin. Iya. Berarti di situ dulunya itu ada kota kecil lah. Desa. Iya, mungkin. Tapi itu kawasan yang maju ya, kata menurut cerita yang gue baca itu. Dan itu full orang Belanda. Maksud Belanda emang pusat. Tapi tuh maksudnya jatuh yang itu. Yang tahu gue pusat radio, salah satu pusat pemancar radio Belanda ya. Gue takut salah, tapi gue pernah baca di situ. Soalnya gue emang sebelum pergi ke sana, emang tim survei panitia kan udah pasti tahu dong. Iya. Ini tempat kita kayak gini nih. Ini monumen emang ada. Tapi itu lucunya di mana ya? Tadi gue nanya lucu aja. Kayak gue jalan sama temen gue berdua, lucu aja. Gak ada lucunya bangsat. Gak ada lucunya. Lucu tuh. Kayak emang itu masalah di tengah hutan gitu loh. Kalau misalkan lu lihat di rumah gitu maksudnya. Itu lucu banget sumpah. Gue harus berpegangan tangan sama temen gue, cowok sama cowok gitu. Kayak sama-sama takut gitu tapi coba cuek. Itu lucu banget sih. Jadi bahan bercandaan gue doang sih. Oh, oke.
Nih, tapi gue mau nanya lagi nih. Kita kan sempat satu SMA nih, ya kan? Kita tadi udah ngebahas yang Gue boleh makan sih, gue mana? makan lah goblok. Kita kan tadi kan lo cerita yang masalah Sampai basah. dari yang di gunung, dari yang ngelihat saudara lu, sampai dari ngelihat yang tadi di Jambore tadi. Nah, kita kan ini kan satu SMA nih ya. Lu pernah dengar gak sih yang cerita-cerita tentang SMA kita? Kita sempet nih. Di mana? Kita sekolahnya di SMA, sebutin aja SMA-nya ya. Gak apa-apa ya? Salah satu di Jakarta lah. Ya udahlah, salah satu di Jakarta. Gitu aja. Salah satu di Jakarta, daerahnya disebutin ya? Jakarta Timur. Ya, Jakarta Timur. Kecamatannya? Nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Pokoknya salah satu SMA nih. Pernah dengar cerita orang gak sih? Kalau gua nih ya. Gue di sekolah, gue nggak pernah denger. Oh, lo nggak pernah dengar? Di sekolah, Ah, di bangunan sekolah. Aduh, gue sambil makan. Di bangunan sekolah, gue nggak pernah denger. Tapi kalau berhubungan sama kegiatan sekolah adalah. apa tuh kegiatan sekolah? Kan yang waktu study tour. Oh, iya. Pas tadi tour ya? Ya, Mon ya? Nih, Net. kru kita di Ada kru kita di belakang. satu SMA juga. Iya, satu SMA juga. Oh iya, pas tadi tour. Ya, kalau di pas. Nah, ini seru nih. Pas study tour. Study tour itu jadi kita waktu SMA itu study tour ya? Apa perpisahan sih? Study tour ya? Study tour kelas 2. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA kita study tour ke daerah Jogja. Wali kelas kita kan guru bahasa Jerman, kelas 2. Oh iya, benar, satu bis. Iya, benar. Dan kita ke daerah Desa Penting-Sari ya. Sebenarnya kita ke Jogja, ke Solo, itu ke beberapa tempat. Kalau Jogja ke Keraton, apa tuh? Malioboro ya? Malioboro. Tapi di sana. Ke batik apa? Pokoknya banyak lah gitu. Ke Candi Borobudur. Kok Borobudur sih? Prambanan. Ke Prambanan. Kita study tour ke beberapa tempat. Nah, tapi yang uniknya ini pas kita di Desa Penting-Sari ya. Iya. Desa Penting-Sari itu, ini koreksi ya kalau salah ya. Kalau nggak salah itu jalur apa sih namanya, larva magma Merapi ya. Kalau nggak salah yang di sungai itu loh. Iya nggak sih, Bun? Oi, itu jalur Merapi bukan sih? Itu jalur lahar dingin. Lahar dingin, iya. Dingin. Jadi si sungai itu lahar dingin ya? Iya, lahar dingin. Nah, Yang jalurnya si lahar yang, dingin. yang ada bendungannya itu. Iya, yang ada bendungan. Nah, Yang sendal siapa hilang nggak? jadi ini koreksi ya. Misteri sendal hilang. Iya. Jadi ini koreksi ya, takut salah. Mungkin dari ada orang Jogja atau mungkin ada orang yang lebih mengerti. Jadi tuh di situ katanya pas kita datang nih. Sebenarnya cerita banyak kayak ini ya. Kalau ceritain, bisa banyak lah. Soalnya kalau kita tanya-tanya sama teman-teman kelas kita, teman-teman di kelas lain, pasti punya pengalaman. Ke situ. Ini kita cerita yang mungkin unik lah ya. Jadi uniknya pas kita datang, gue lupa siapa yang kasih tahu. Intinya kalau misalkan nanti kita ke daerah si sungainya itu lah ya bilangnya. Si sungainya itu kalau misalkan nanti kita jalan, terus sendal kita hilang, jangan dicari. Soalnya kalau kita nyari, justru kita malah ditukar sama sendal itu. Iya gak sih? Jadi kan sendal itu hilang. Kalau ikut nyari, kalau kita ikut nyari, kita hilang. Kita hilang. Sendalnya balik. Nah, itu. Soalnya katanya udah beberapa kejadian. Ya kita kan ya setelahnya kayak anak SMA juga kan kayak dibilang percaya, ya kita lebih menghormati sih. Cuma kayak sekedar tahu emang budaya di situ. Orang-orang situ percaya memang hal itu ada. Iya. Tapi kalau gue pribadi kayak nggak logis sih, maksudnya sendal hilang terus. Ya kalau gue zaman dulu seperti itu. Akhirnya kita berangkat lah nih. Kita berangkat tuh waktu itu motor doang ya. Tapi itu memang dari kayak acara kegiatan kan. Kayak apa ya? Jadi kayak kalau nggak salah ya. Jadi masing-masing kelas itu jalan buat mengelilingi desa. Jadi biar tahu, ini bagian-bagian desanya. Kayak kalau lagi ospek SMA kayak mengelilingi bangunan sekolah. Biar tahu perpustakaan di mana, laboratorium di mana. Nah, itu kayak gitu. Kayak room tour lah kalau YouTuber kayak room tour. Nah. Jadi kayak kita tuh ngeliatin
Sudut-sudut pandang sudut-sudut desa. desa Penting Sari seperti Ah. ini. Nah, pada saat kita ke sungai itu, akhirnya kita pas dengar cerita itu, ya udahlah gitu kan. Kayaknya bukan dari guru kita ya? Kayaknya dari orang situ ya? Iya nggak sih? Gue juga Gue lupa. lupa, Gua tapi lu- gue gua juga- tahu ya, gua- cerita itu. Iya, Sekelebat lewat telinga Iya, aja. iya. Kita berangkat lah nih ke desa itu. Ke sungai itu. Nah, Itu sore-sore jam 4 sore mau jam 5. iya. Dan ini jalan. Dan dulu kan gue dokumentasi ya, megang dokumentasi. Ini nanti gue tampil beberapa fotonya lah ya. Nah, jadi pas jalan itu, gue nggak tahu yang lain ngelihat ini atau enggak. Gue ngelihat apa ya, dupa ya, kembang-kembang gitu-gitu. Gue ngeliat. Ah, Jadi gue ngeliat itu setelah kejadian sendal hilang. Gue sorry ya, ini bukannya kita menghina budaya atau apa, cuma maksud gue adalah gue nggak tahu kalau dupa ini entah memang mungkin budaya, entah Memang. mungkin agama mereka lagi ibadah, Ya, itu emang. entah gimana. Bon, lu sempat lihat nggak, Bon? Sempat lihat nggak itu apa dupa-dupa di jalan? Kalau lupa, iya sering. Sering ya di sana ya? Lu lihat nggak? Sering. Nah, Yang paling besar itu pas kita mau, jadi gini guys posisi sungainya. Jadi desa itu ada di atas. Desanya tuh ada di atas. Nah sungainya itu ada di bawah. Nah kenapa gue bilang di bawah? Karena sungainya surut. Iya betul. Sungainya surut. Sungainya tuh Surut surut, banget kayak tapi Merapi kelihatan ya. kelihatan. Tapi jauh. Iya, jauh banget. Itu tuh jauh. Tapi sungainya itu surut, airnya tuh cuma semata kaki Iya. seingat gua. Semata kaki dan paling tinggi paling Ya kayak setengah betis. kayak aliran got lah. Iya. Iya kayak aliran got aja biasa, kayak aliran got. Kalau kayak gitu, pokoknya itu sore-sore yang paling besar itu. Nah, jadi kita kan turun nih, harus turun sungai. Nah, yang pas turun sungai itu kejadian lah ya, temen kita hilang sendalnya. Iya. Pokoknya kita jalan, kita jalan lewat sungai, foto-foto. nyeberangin sungai itu. Yang kejadiannya itu si Alma ya. Mm-mm. Si Alma. Temen kita lah. Teman kita namanya Alma. Nah, si Alma ini sendalnya hilang. Dua-duanya apa satu sih? Satu ya? Satu doang. sendalnya hilang. Nah, gue nggak tahu ini anak-anak satu kelas. Kita satu kelas apa ramai sih? Satu kelas ya? Itu jalan, pokoknya Per kelas ya? Tapi room tour lagi. Tur desa itu, konten tur desa saat itu, kegiatan itu pokoknya jalan jalannya per kelas kan? Per kelas kan? Per Nah, itu kelas. pada saat kelas kita. Nah, gue nggak tahu si Alma ini dia tuh tahu informasi nggak sih tentang kita tuh nggak boleh Nyari nyari sendal sendal lagi. kalau misalnya sendal hilang. Ada yang diambil lah gitu. Mm-mm. Akhirnya sendal dia hilang. Nah, sendal dia hilang. Terus kita jalan yang mau naik yang ke arah terowongan itu loh, Batu. Tahu nggak Bukan sih? terowongan. Bukan itu. terowongan sih. Itu jadinya sebenarnya gini, itu kayak terowongan gara-gara pohon bambu miring. Begini ya, miring ya. Iya. Ya pokoknya intinya kayak bentuk goa. Iya, kayak bentuk goa gitu. Karena pohon bambunya gede-gede banget. Satu pohon Nah. bambunya gede, lebat, tebal semua. Gua- Wah, udahlah. Posisinya gue udah nyampe situ. Itu kalau nggak salah gue di daerah depan-depannya deh. Kalau nggak salah ya. Mm-mm. Nah, pokoknya kanan gue itu udah apa pohon singkong gitulah intinya. Daunnya hilang. Daunnya kok jadi daun hilang. Sendalnya hilang atau di situ. Gue awalnya nggak tahu apa sendalnya itu hilang. Nah, pas bocah mulai ramenya itu pas sendal Alma si ini kayak si Cecil gitu-gitu kayak bilang sendal Alma hilang, ini cari gitu. Nah, gue lupa nih bocah kita itu yang ngomong sendal itu jangan nyari. Apa gue juga termasuk orang yang bilang itu sendal jangan dicari? Iya. Pokoknya ada intinya bilang udah jangan dicari itu. Ya pada akhirnya ya dia naik ke atas tanpa sendal. Karena gini itu sendal kan udah dicari lah, lumayan lama lah. Gue tuh di belakang lu lah, lu pokoknya duluan emang. Lu emang duluan. Nah, gue tuh ada di tengah-tengah. Bocah-bocah lain masih nyari di sendal. Kenapa dicari? Lah kan airnya cetek. Iya. Kenapa sendalnya nggak ketemu? Nah, kalaupun istilah hanyut, maksud gue kan itu banyak batu ya. Kan nggak mungkin tuh sendal sumber Iya, gitu betul. kan. Jadi emang kayak sungai berbatu, tapi airnya Iya. surut banget. Iya gitu. Terus yang nggak masuk akal itu adalah kita kan jalan rame. Tuh. Dan itu kondisinya itu kan terang lah ya, siang gitu. Sore. Sore lah ya, sore. Nah, sore maksud gue kan itu terang. Kita sejalur semua. Kalaupun hilang,
harusnya ada dong di Ada. jalur kita itu. Dan itu rame ya, 40 siswa ya. 40. Ya kurang lebih 40 siswa termasuk Kita sama 40 pendamping. lah. Sama Iya, pendamping sama 40. orang dari desa juga ada beberapa yang. Ada beberapa. Heeh. Maksud gue logikanya itu ya harusnya ketemu dong itu sendal. Heeh. Ya kan? Tapi ini nggak ketemu gitu. Gue sempet denger cerita kalau sendalnya Alma itu jadi pas dia nginjek tanah. Kesedot. Nah, gue nggak tahu itu bener atau enggak. Ya teorinya kayak lumpur hisap. Iya kayak lumpur hisap gitu. Tapi bukan lumpur hisap. Iya, tapi itu bukan lumpur hisap. Bukan Jadi lumpur kayak hisap. sendalnya dong begitu nginjek kayak tanah. Iya, Ini kayak aja blok kayak- pasir hisap gitu. Enggak kayak tanah blok aja jatuhnya. Cuma ini kayak blek gitu, kayak lumpur semua. Nah pas Padahal nyampe- nggak juga. Orang itu kan berbatu. Iya sih, cuma maksud gua nggak tahu itu apa kondisinya waktu itu hilangnya kayak gimana. Gua waktu itu sempat dengar cerita nggak tahu bocah kita teh ya siapa nggak. Pokoknya intinya ceritanya seperti itu. Banyak sih ya cerita di zona ya, yang di Bahkan kalau lu masih ingat, kalau kan balik tuh. yang mana nih? Iya, pas Alma sendalnya hilang, akhirnya nggak nyari lagi. Ah. Akhirnya lu kan di belakang. Iya betul, gua dari depan jadi ke belakang. Gua deket-deket tuh lah. Iya. Gua sama temen-temen kita yang sering cowok-cowok sering main itu kan, yang emang sepermainan kita kan jadinya di belakang. Mm-mm. Bahkan ngerasa yang kakinya berat buat naik tangga Iya. di bawah itu pohon berasa- bambu itu Iya. kan banyak banget. Iya. Itu gua berasa sih di situ. Maksudnya gua nggak. Karena banyak mitos cuy. Kalau pohon bambu miring, Nggak usah megang bangsat. yang naiki pohon bambu itu ada berarti. Iya. Mitosnya sih gitu. Ya gua nggak tahu ya, cuma maksud Gua gua nggak tahu, gue juga nggak ngeliat sih. cuma tapi Gue tapi ngerasain sih emang berasa. energinya emang keras kuat gimana Iya, gitu, iya. kayak nggak enak lah. Ah. Ya gitu, gue juga nggak tahu kenapa sih, cuma emang ngelewatin itu berat. Sampai akhirnya itu udah maghrib sih. Bahkan kita jadi orang terakhir bahkan ya dari tur itu Iya. lewatin sungai. Yang kalau dari yang kegiatan kita jalan-jalan di situ ya, Iya. itu kita orang terakhir. Kita justru kelas terakhir ya, Kelas- masih nyangkut kelas. di sungai itu malah. Iyalah, Tapi kayak ya kita kelas terakhir. terakhir. Soalnya itu semua kelas gak sih? Oh, Bon. Kita IPA IPS tuh udah bisa ya? Bisa. IPA tuh ke Penting Sari, IPS tuh kemana? Beda desa kan? Sama tahu. Beda. IP sama. Emang iya? Sama-sama ngelewatin Sungai Oh. Kuning. Oh, namanya Sungai Kuning. Sungai Sungai- Kuning namanya. Oh, Sungai. Oh, pantes banyak. Sungai Kuning itu sebenarnya belerang sih. Oh gitu. Kuningnya tuh kayak belerang deh kayaknya. Tapi nggak ada belerang. Sebutannya kuning mungkin nggak tahu deh. Kuning itu kayak belerang deh. Kayaknya sih belerang sih. Tapi nggak ada belerang lah. Kuning-kuning itu bukan belerang. Emang ada? Lu ngeliat dekat lupa itu kuning-kuning. Gue lupa ya, mungkin nanti gue tampilin fotonya. Kalau ada nih mungkin itu belerang kali ya. Belerang Kalian komen kayaknya, aja. makanya bilang Sungai Kuning. Heeh. Kayaknya ya. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Tapi itu belerang emang gue. Mungkin sih belerang kuning kan? Kuning. Iya, setahu cuma gua sih. tapi kan kalau belerang bau. Deket itu. Deket dupa-dupa itu. Yang sebelum naik tangga. Sebelum turun dong. Pas kita mau ke sungai, itu gue ngeliatnya pertama di situ. Ada lagi yang pas kita naik tangga berat itu sebelah kiri. Yang kita, Justru malah yang yang lebih- pas pulangnya. Iya, justru malah yang lebih besar yang itu. Oh iya. Gue Yang lebih seram itu yang itu. ngelihatnya itu pas kita mau turun, Oh gitu. bukan pas mau naik. Lu nggak yang sebelah kiri? Gue nggak, karena gue udah anjing lah. Udah begitu rasanya. Gue malah nggak yang sebelah kiri pas mau naik balik. Oh kebalikannya. Kalau naik balik itu sebelumnya ada sumber air. Iya, sumber Yang air. katanya mitosnya kata bapak-bapaknya itu buat awet. Iya. Ah. Ada kuning-kuning kayak dupa gitu juga kan, kuning-kuning Hmm. kayak belerang kali itu. Gue juga nggak tahu sih. Iya. Iya gitu. Justru itu yang buat serem. Karena nggak jauh dari situ baru naik tangga langsung pohon-pohon bambu miring itu. Kayak gua. Iya, gue kalau yang itu sih gue kurang nggak ya. Itu kan nggak sekitar yang terakhir tuh. Oh kalau kita mungkin karena kita Capek, Kita kita udah disuruh kelas- buru-buru. kita IPA 5 ya. Kita tuh IPA Pas kelas 2. kelas 2 tuh IPA IPA 5 ya? 3. 11 IPA IPA 3, 12-nya 3 ya? Enggak, 12 sih IPA 5. Oh justru 12 sih IPA 5. Ya 12 gue nggak ngerti ya IPA 5. kenapa kelas kita itu yang terakhir. Karena udah sore kan? Oh, udah mau maghrib kan, makanya kita suruh buru-buru Iya tuh. iya iya. Mulai kayak panik-panik, ayo cabut.
mulai tuh rada keruduk berat kakinya di situ. Hmm. Mana yang berat nih cuma kayak kumpulan kita doang yang kayak terakhir kan. Iya, iya. Tanya sama bocah-bocah lainnya biasa aja sih gitu. Iya, kayak ya katanya apa emang kita doang. Tapi sebenarnya cerita ini tuh emang ini ya cukup banyak kejadiannya ya. Banyak Banyak kejadian. Mungkin bisa di ini kali ya. Di lain video kali ya kita ceritain. apa mau bikin part 2 kali ya, Part 2 kali ya. lanjut penting sehari sih. Tingsari Karena mana sih? justru menurut gue ya kalau ngomongin di sini gue lagi bertiga kayak kebun, kayak lagi kayak di Iya. kebun gitu. Ini tempat usaha temen gue, dia sama teman-teman gue yang lain. Nah kita lagi bertiga, kita ini lagi ngumpul teman-teman SMA. Nah jadi mungkin enaknya kalau kita bahas Di next video ya. di next video, kayak enak sih teman-teman kita kumpulin aja kali ya. Kumpulin aja ya biar jadi sudut pandangnya itu beda-beda ya. Iya, karena jujur aja di Desa Penting Sari ini, kalau lo semua yang nonton video ini coba deh searching di Google, pasti ada mitos Penting Sari itu pasti ada. Nama Iya. desanya Penting Sari itu pasti ada di Google. Dan kita sendiri pun pribadi, masing-masing pribadi sama kita semua sebagai teman satu kelas itu pasti pernah ngerasain. Dan bahkan gue juga pernah dengar beberapa cerita yang teman-teman di kelas lain alami. Jadi kayak enak sih di Mungkin part dua. gini, mungkin beberapa desa punya cerita sama halnya mungkin kayak desa penari ular itu ya. Iya. Nah, maksud gua ada beberapa cerita kalau desa penari ular kan dia hype karena ada Iya. katakanlah korban lah. Nah, ini sebenarnya tuh ceritanya juga banyak dan kita salah satunya pernah merasakan ini rame-rame dan tapi kita cerita seperti ini bukan bermaksud untuk Enggak menjelekkan sih. menjelekkan, cuma kita kayak sharing aja gitu. Ini sih yang kita alami dan Hmm. emang ya kayak tadi Dika bilang bahwa ya terserah kalau lo mau percaya. Ya udah, Iya. kalau nggak percaya pun ya udah gitu. Gue pribadi di sini sebagai orang yang diundang Dika di acara ngobrol ini, gue sih percaya ada hal kayak gitu. Jadi intinya lu percaya ada ya dengan Kalau gue sih percaya ada karena- hal kayak gitu. Cuma ya udah, kalau menurut gue nggak sepatutnya untuk mungkin gue sembah atau mungkin Iya, gua- paham. ya gitu aja. Ya cukup ada gitu. Jadi ya udahlah. Oke. Kalau emang kalian mau, nanti kita bikin part 2 nya. Dan Oke. khusus bahas Desa Penting Sari. Nanti kita kumpulin teman-teman SMA kita, beberapa orang yang masih bisa masuk video kita nanti, masuk di video Dika gitu. Nek, tapi ini gua akuin kalau misalnya kita cerita itu kalian bakal apa ya, denger bukan wah tapi lebih ke arah penasaran ya mungkin. Iya, Mungkin ada karena enggak desa itu tuh ternyata banyak yang buat tempat study tour loh. Iya. Itu banyak gitu dan Banyak emang desa Ah. tempat desa wisata desa sebenarnya. wisata ya. Desa wisata. Dan bukan cuma SMA kita pasti yang pernah study tour di situ. Mungkin tempat kuliah pun juga kayaknya pernah deh. Pasti. Gue yakin banget Oke. sih. Mungkin kita ketemu di video berikutnya. Iya, Oke. bisa. Terima kasih buat Reja ya atas ceritanya. Jadi buat teman-teman yang nonton video gua di konten percaya enggak. Jadi kalau kalian percaya ya udah, kalau nggak percaya pun ya udah gitu loh. Oke, sampai ketemu di video gua. Terima kasih, jangan lupa like, komen kalau kalian pernah ngerasain yang tadi cerita di Jambore Iya. Cibubur. Atau kalian mau ceritain Penting pengalaman Sari. kalian juga bisa sih Iya, di kolom boleh di komentar. kolom komentar. Nanti gua bawain di next videonya. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.